Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube Poci TV dalam acara Tong Pakar ya, dan kuliah Dr. Haji. Kali ini kita akan bedah buku yang seperti ini, buku ini. Nah, tentang babnya adalah adenomiosis yang nanti akan dipresentasikan oleh Dr. Muda Burhanuddin, Pak Rivianti, satu lagi Sisi ya. Itu sudah siap? Ya, kalau sudah siap, silahkan untuk presentasi tentang adenomiosis. Ya baik, selamat sore Dr. Haji, selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada sore hari ini kami akan membawakan mengenai temu pakar dengan bab adenomiosis yang mana dibawakan dengan saya Rifki Burhanuddin, lalu rekan saya Cici Kurniati Rusni, saya Rivianti Dwi Pratiwi. Selanjutnya kami akan membawakan mengenai materi-materi yang akan kami jelaskan pada slide selanjutnya. Baik, untuk pada sore hari ini kami akan dibimbing oleh Dr. Haji Prabudi, spesialis obgyn dan ginekologi, manajer kesehatan, yang mana dengan judulnya adenomiosis. Nah, untuk lebih dahulu yaitu kita mengenal dari definisinya dulu, yang mana adenomiosis itu adalah inovasi jinak dari endometrium ke myometrium. Nah, ini ditandai dengan pembesaran uterus yang secara mikroskopis, ditandai dengan kelenjar endometrium ektopik dan juga stroma non-neoplastik, dan dikelilingi otot yang berasal dari jaringan endometrium. Ini seperti ini untuk gambaran secara umumnya. Oke, next. Lalu kita akan membahas lebih luas, yaitu dari epidemiologinya, yang mana terdapat penelitian bahwa peningkatan frekuensi kejadian adenomiosis ini itu pada pasien multipara. Nah, pada pasien multipara ini, dia ini didasari juga dari riwayat dia sudah pernah hamil ataupun dari kuretasi yang berulang. Nah, itu kenapa bisa terjadi adenomiosis? Dikarenakan pada saat kehamilan ataupun pada saat kuretase itu akan terjadi ada jaringan yang mengalami suatu trauma. Nah, dari trauma itu akan menyebabkan jaringan endometrium itu akan menginvasi si jaringan pada myometriumnya gitu. Nah, lalu untuk usia 40 sampai 50 tahun ini dapatkan 70 sampai 80%. Dikarenakan pada usia 40 sampai 50 tahun ini itu kadar estrogen dalam tubuh manusia ini pada tubuh wanita ini akan meningkat. Nah, ini yang mana estrogen ini sebagai pencetus dari adenomiosis. Lalu apakah pada pasien menopause itu terhindar dari adenomiosis? Itu tidak. Dikarenakan jika si ibu ataupun pasien itu mengkonsumsi obat, nah obatnya ini tamoxifen. Tamoxifen ini itu adalah obat yang berperan sebagai agonis dari estrogen. Nah, di saat kadar estrogen meningkat, balik lagi itu akan menyebabkan peningkatan resiko terhadap adenomiosis seperti itu. Nah, lalu untuk diagnosis dan adenomiosisnya, nah ini untuk diagnosisnya ini pertama itu sesuai dengan alurnya itu anamnesis, terus pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Nah, dari anamnesis kita tanyakan apakah ada perdarahan yang berlebih, ini perdarahan uteri abnormal. Nah, ini bisa terjadi dikarenakan adanya peningkatan dan juga abnormalitas dari vaskularisasi pada lapisan endometrium. Lalu ditanyakan juga dysmenore. Nah, ini pada saat menstruasi ini apakah ada rasa nyeri atau tidak? Dikarenakan dia adanya di saat perdarahan akan mengaktifkan si prostaglandin. Nah, prostaglandin ini akan menyebabkan kontraksi pada perutnya, itu yang akan menyebabkan nyeri. Lalu infertilitas. Nah, ini akan menyebabkan gangguan transport pada sperma ke ke tuba falopinya, dan juga dispareunia. Ini nyeri pada saat berhubungan. Lalu dari pemeriksaan fisik bisa dilihat dari uterusnya. Nah, uterusnya ini membesar. Membesarnya itu biasanya ditandai dengan tidak simetris. Dan juga pada pemeriksaan rongga panggul, rongga pelvik itu akan terasa lunak dan juga lembut seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, yang mana untuk gold standar pada adenomiosis ini adalah MRI, karena itu bisa mengetahui untuk membandingkan antara diagnosis si adenomiosis lalu dengan endometritis dan juga leiomioma. Dan juga dapat dilakukan juga USG transvaginal. Lalu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik,
itu baiknya itu dikombinasi antara pencitraan dan juga histopatologi. Namun pada histopatologi ini didapatkan itu biasanya dari pasca operasi. Jadi diambil di biopsi jaringan miometriumnya apakah terdapat si kelenjar endometrium atau tidak, seperti itu. Nah, ini yang tadi teknik pencitraan itu dinilai berdasarkan dari jaringan otot polos, khususnya jaringan miometrium. Dan juga untuk dari histopatologinya itu dinilai berdasarkan penemuan kelenjar endometrium di miometriumnya. Seperti itu. Nah, ini tujuan dari pemeriksaan imaging itu adalah menegakkan diagnosis sementara, lalu menyingkirkan diagnosis banding, dan juga menilai beratnya penyakit, dan juga untuk memonitor pasca operasi. Nah, ini gambaran dari imaging ini dari MRI, yang mana jika pada kondisi adenomyosis itu junctional zone-nya ini normalnya itu kan dia 5 mili sampai 8 mili ketebalannya. Tetapi pada kondisi adenomyosis kondisinya itu akan lebih tebal, yaitu di atas 12 mili. Dan juga ini pada transvaginal, USG transvaginal ini terdapat ada halo subendometrial ini bentuknya. Dan juga ini untuk menegakkan diagnosis juga biasanya tampak ada gambaran heterogen hipoechoik batas tidak tegas pada miometriumnya. Jika menggunakan USG 3D, nah ini memiliki syarat yaitu satu atau lebih dari kriteria berikut, yaitu konfigurasinya yang bulat, lalu penampakan endometrium miometrium yang kurang baik, lalu subendometrial ekogenik seri linear, lalu miometrium anterior dan posterior asimetris, dan juga tekstur miometrium yang heterogen. Nah, lalu pada MRI itu spesifitasnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan transvaginal, USG transvaginal. Tetapi untuk sensitivitasnya itu berbanding kebalik dengan TVS ini, karena sensitivitas MRI itu lebih rendah dibandingkan TVS ini. Lalu untuk pengukuran junctional zone itu oleh MRI itu menghasilkan hasil yang lebih objektif dan lebih dapat dibedakan dibandingkan dengan si transvaginal ini. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik itu harus dikombinasikan antara MRI dan juga transvaginal. Lalu untuk keuntungan MRI ini yaitu gambar yang dihasilkan yaitu lebih standar dan tidak terpengaruhi oleh kehadiran fibroid. Sedangkan kalau yang pada USG transvaginal itu dapat dipengaruhi oleh fibroidnya. Baik, untuk patogenesisnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, izin melanjutkan untuk mengenai patogenesis adenomyosis. Next. Nah, dari adenomyosis ini disebabkan oleh adanya invaginasi dari stratum basalis ke endometrium, ke dalam miometrium. Lalu kemudian dari invaginasi tersebut terjadi proliferasi seperti aktivitas mitosis yang dapat menyebabkan peningkatan secara signifikan dari sintesis DNA dan siliogenesis di lapisan fungsional endometriumnya. Lalu kemudian lapisan fungsional tersebut sebagai tempat implantasi dari blastosit, kemudian basalis sebagai sumber produksi untuk regenerasi endometrium akibat dari degenerasi tersebut dari lapisan fungsional saat menstruasi. Lalu kemudian juga selain dari penyebab yang invaginasi tersebut, terjadi juga keabnormalitasan pada kelenjar-kelenjar ini yang meningkatkan reseptor dari HCG atau luteinizing hormone yang akan membentuk vokal dari adenomyosis tersebut. Lalu sel-sel miometrium dan stroma pada adenomyosis memiliki profil proteomik yang berbeda dibandingkan dengan yang normal. Lalu sel-sel otot polos miometrium ini berasal dari sel-sel mesenkim yang tidak dapat berdiferensiasi, membentuk miofibroblas pada fase proliferatif dan sel-sel otot polos yang belum matang pada fase sekretorik dan awal kehamilan. Kemudian ada juga yang disebabkan dari jaringan endometrium yang ditemukan dalam limfatik intramiometrium yang menunjukkan bahwa stroma baru dapat berfungsi sebagai tempat untuk kelenjar endometrium tersebut berproliferasi. Kemudian dari limfatik tersebut kan penyebaran itu sangat sistemik. Itu jadi terjadi ekspansi, perluasan dan pertumbuhan. Lalu kemudian dari pertumbuhan dan meluas tersebut merupakan salah satu tipe stromatosis
atau ke sebuah keganasan yaitu sarkoma stroma endometrium yang ditandai dengan stroma tanpa keterlibatan kelenjar-kelenjar. Kemudian peningkatan dari vaskularisasi endometrium pada adenomiosis dalam fase proliferasi tersebut meningkat dibanding pada endometrium dari pasien yang normal. Terus kemudian dapat juga disebabkan oleh peningkatan dari metaloprotein 2 dan metaloprotein 9 dalam endometrium ektopik dan eutopik disertai korelasi yang baik dengan densitas pembuluh mikro. Kemudian hubungan adenomiosis dengan endometriosis ini merupakan invaginasi dari endometrium atau invasi miometrium yang melemah ketika periode regenerasi, penyembuhan dan reepitelisasi. Kemudian dari melemahnya proses tersebut akan menyebabkan kerusakan mekanik atau gangguan fisik atas hubungan endometrium sama miometrium yang mungkin disebabkan karena hiperperistaltis rahim secara tidak normal atau disfungsi kontraksi miometrium subendometrial. Selanjutnya penata laksanaan dilanjutkan oleh teman saya. Pak, izin untuk melanjutkan dari penata laksanaan medikamentosa dan pembedahan adenomiosis. Oke. Jadi penata laksanaan adenomiosis ini ada dibagi menjadi dua. Ada pertama itu medikamentosa dan juga pembedahan. Nah, untuk yang pertama itu dapat dilakukan untuk pertamanya itu dengan medikamentosa sebelum adanya pembedahan terlebih dahulu. Terus di sini juga dilakukan pendekatan untuk mengetahui lokalisasi adenomiosis sebelum dilakukannya tata laksana ini. Nah, dari yang tadi sudah dijabarkan dari teman saya juga, itu pertama dilakukan evaluasi pencitraan, seperti tadi bisa dilakukan USG transvaginal ataupun bisa dilakukan juga MRI untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Untuk medikamentosanya sendiri itu ada kombinasi pil kontrasepsi oral dan progesterin. Sebelumnya ini untuk prinsip dari medikamentosa ini adalah untuk mengurangi gejala dari dismenorrhea ataupun dengan gejala menoragianya. Untuk pil kontrasepsi oral dan progesterin ini dari sumber yang lain juga mengatakan bahwa ini tuh bermanfaat untuk mengurangi rasa nyeri, dan juga ini tuh cara kerjanya adalah dia itu dengan agen hormonal supresif, dia dapat menyebabkan itu regresi adenomiosisnya secara sementara. Lalu juga ada levonorgestrel intrauterine device atau levonorgestrel intrauterine itu dia adalah untuk mengurangi perdarahan juga sama. Lalu dengan cara kerjanya itu adalah dengan cara down regulation reseptor estrogen. Selain dari mengurangi dari perdarahan yang ada dan gejala lainnya, itu juga dapat memperkecil ukuran serta juga memperbaiki kontraksi uterus. Lalu juga ini cara kerjanya selain tadi dengan mengurangi cara down regulation reseptor tadi, juga dapat cara kerjanya dengan mengurangi produksi dari prostaglandin di dalam endometrium. Terus yang ketiga ada danazol. Danazol ini kontraindikasi terhadap pasien yang mempunyai penyakit hepar, hipertensi, gagal jantung, dan juga gangguan fungsi ginjal. Ini kenapa? Karena di metabolisme danazol ini di metabolisme di hepar, dan juga dapat menyebabkan kerusakan dari hepatoselular. Terus juga dari yang hipertensi, gagal jantung ini dan juga gangguan fungsi ginjal ini dapat terjadi retensi cairan. Terus ada juga GnRH GnRH agonis. Ini tuh dia tuh untuk cara kerjanya dengan cara down regulasi aktivasi dari GnRH. Terus juga ada yang terakhir aromatase inhibitor. Ini dia menghambat kerja aromatase sitokrom P450 yang dapat mengubah androgen menjadi estrogen. Nah, efek sampingnya cuma di aromatase inhibitor ini dapat menyebabkan menurunnya kepadatan tulang. Jadi untuk usia yang premenopause itu dapat dikombinasi dari aromatase inhibitor ini dengan GnRH agonis agar mengurangi dari efek samping kepadatan tulangnya tadi. Terus selanjutnya ada pembedahan, yaitu pertama ada histerektomi. Histerektomi itu diskusikan dulu pertama kepada pasien itu mengenai prepare. Prepare ini yang pertama adalah prosedur, reason, expectation, probability, alternatif, dan risk-nya apa yang terjadi ketika saat operasi ataupun setelah operasinya. Terus juga ablasi dan eksisi.
di penelitian di mana ini tuh adenomiosis superficial dengan penetrasi kurang dari 2 mm. Nah, ini dari penelitian lain itu merekomendasikan untuk sebelumnya itu dilakukannya USG ataupun MRI, karena untuk mengidentifikasi terlebih dahulu lesinya itu ada di mana, karena tidak ada beberapa dari bagian endometrium ini tidak dapat diablasi, dan juga dari beberapa penelitian juga ada yang mengatakan bahwa ablasi ini dapat terjadi resiko kanker endometrium. Terus juga lalu ada laparoscopic electrocoagulation, di mana ini kekurangannya berupa kemungkinan adanya konduksi elektrik dan adanya destruksi jaringan abnormal incomplete. Nah, ini tuh kekurangan lainnya juga itu tidak dapat diketahui pada saat dilakukannya operasi karena terjadi penurunan kekuatan myometrium yang telah rusak dan nanti diganti jadi jaringan parut. Terus ada pembedahan eksisi juga, di mana ini adenomyomektomi, eksisi surgikal jaringan myometrium. Ini untuk dilakukannya apabila pasiennya ingin mempertahankan uterusnya. Terus yang terakhir itu adalah yang terbaru, pembedahannya namanya POSADA. Jadi di sini reseksi radikal jaringan adenomyomatos dengan metode triple flap untuk merekonstruksi dinding uterus. Jadi dengan menggunakan kateter Foley, pertama diikat terlebih dahulu untuk menghambat perdarahannya, lalu dilakukan triple flap ini. Setelah flapnya ada, nanti dicabut lagi dari kateter Foley-nya tadi untuk melanjutkan menghambatnya perdarahannya tadi. Lalu ada prasyarat untuk operasi yang ingin mempertahankan fungsi uterusnya. Yang pertama itu mempertahankan potensi tubanya untuk memungkinkan kehamilan yang alami. Lalu yang kedua itu rongga uterusnya itu harus selalu utuh untuk menjamin implantasi. Lalu yang ketiga itu ada dinding rahimnya itu harus direkonstruksi secara benar untuk mengaktifkan dan mempertahankan pertumbuhan janin. Terima kasih dokter, terima kasih teman-teman. Mohon bimbingan dokter. Ya, tepuk tangan dulu ya buat. Oke, ada pertanyaan nggak tentang adenomiosis? Coba Zahra. Jadi kalau misalnya pada kasus adenomiosis itu berarti kan adanya kelenjar di lapisan myometrium. Di lapisan myometrium, di mana seharusnya ini kan myometrium itu kan hanya terdiri dari lapisan otot. Tetapi tadi itu kan karena ada invaginasi dari stratum basalis endometrium. Jadi posisi lokasinya itu yang harusnya adanya kelenjar itu hanya di stratum basalis, dia itu sampai ke myometrium. Sedangkan kalau myoma itu dia itu memang dia itu jaringan padat yang myomanya ini, tetapi dia lokasinya itu tadi kan bisa ada yang intramural, ada yang subserosa, dan intraligamenter. Ya, betul. Adanya jaringan endometrium di myometrium, namanya adenomiosis. Sudah cukup untuk temu pakar kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentang adenomiosis. Semoga nanti yang menonton bisa mendapat insight baru tentang adenomiosis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.